Bahas One Piece chapter 1087. Masa Garp mati? Jadi setelah libur sebulan, karena Oda Sensei itu harus operasi mata, kita disuguhkan hal yang wah gokil sini. Tapi sebelumnya aku mohon maaf, sebulan ini aku jarang banget konten karena aku kemarin tuh pilek sampai 2 minggu sampai sekarang malah. Ditambah 3 hari ini aku ada acara di kantor, dan ini aja masih kayak kodok suaraku. Tapi tetap kita bahas lah ya. Jadi cover dari chapter ini tuh merupakan request dari seorang pembaca, di mana Ace sedang menghangatkan air mandi untuk kapibara. Anjir, mana ini kapibaranya ngerokok lagi. Dan judul dari chapter ini adalah Samsak Kapal. Kita lalu diperlihatkan di sebuah tempat pembuangan kapal di markas angkatan laut G1, di mana ada 2 kapal yang bagian depannya ini melengkung aneh ya. Terus di sini ada 3 angkatan laut yang sedang cerita-cerita. Si anak buah ini kayaknya apa ya, si full body dan janggo deh. Mereka ini bertanya kenapa 2 kapal ini bentuknya aneh. Dan angkatan laut yang satu ini aku lupa, jujur aku lupa banget namanya. Dia menjelaskan kalau 2 kapal itu adalah samsak kapal milik Garp dan Kuzan yang mereka gunakan untuk berlatih dari dulu sampai sekarang, dimana mereka berdua memukul kapal itu dengan tangan kosong tanpa menggunakan haki ataupun kekuatan buah iblis. Itu adalah aturan yang mereka buat untuk latihan. Gokil juga ya, pengganti samsak pasir di sini kapal loh. Terus kita dibawa lagi nih ke Pulau Hachinosu, di mana Sanjuan Wolf ternyata dilempar oleh Garp dari pulau sampai ke laut. Bajak laut di sana panik. Ini pemakan buah iblis, kalau tenggelam kan bahaya ya. Terus ngangkatnya gimana coba? Lalu keadaan di pulau, Vasco Shot langsung menyerang Garp dengan Shugorobu, atau dalam bahasa Indonesia api hati pemabuk berat, yaitu serangan semburan api dengan tanda love di jarinya. Anjir, ini buat apaan? Untuk menghadapi serangan ini, Garp langsung mengangkat 2 bajak laut sebagai tameng. Waduh, ini Garp kerjem juga ya. Terus Avalo Pizarro yang menjadi pulau ini panik karena bajak laut yang ada di sana itu merasakan panasnya api dari Vasco Shot. Avalo Pizarro lalu ngomong, "Garp, kau mau menghancurkan Pulau Hachinosu ini ya?" Karena ternyata serangan Vasco Shot ini merupakan serangan berulang-ulang, dan Garp secara bergantian menggunakan bajak laut yang ada di sekitarnya sebagai tameng dan melempar-lemparnya. Para bajak laut di sini mulai panik. Ini kalau pulaunya berantakan dan Tit sampai tahu, bakal bahaya nih nasib mereka. Mereka juga bingung nih, gimana bisa Garp itu tidak takut dengan mereka yang jumlahnya lebih banyak. Lalu Garp itu mendapatkan laporan dari kapalnya bahwa warga yang ditawan dan angkatan laut yang terluka sudah dievakuasi ke kapal dan mereka bisa segera pergi dari Pulau Hachinosu. Di saat yang sama, para marine beserta Tashigi sedang menyelamatkan Hibari yang sedang membeku karena serangan dari Aokiji. Mendengar hal ini, Garp langsung mengajak Koby, Cruz, dan Helmeppo untuk segera kembali ke kapal. Alasannya adalah percuma untuk mereka tetap di sini karena bajak lautnya itu nggak akan habis-habis. Tapi Aokiji langsung menghalangi Garp. "Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu pergi, Garp-san." Kita lalu melihat Helmeppo yang panik karena takut kalau dia bisa saja mati di sini. Tapi Cruz malah tiba-tiba bertanya, "Garp-san, apakah aku juga masa depan marine?" Buset, di saat kayak gini guys. Dan Garp di sini bersiap menghadapi Kuzan. Lalu Koby mengingatkan, "Tolong berhati-hatilah melawan petinggi bajak laut Kurohige." Garp lalu berteriak, "Kalian semua larilah sekuat tenaga ke pantai agar kita selamat dan jangan sampai mati." Di saat mereka berempat ingin berlari, tiba-tiba terdengar suara cewek minta tolong. "Ya, tolong aku." Koby yang mendengar itu langsung panik dan ingin menyelamatkannya. Tapi ternyata ini adalah tipuan, karena cewek tadi ternyata bajak laut di pulau ini. Dan tiba-tiba melesatlah sebuah serangan yang menusuk Garp sampai tembus. Garp di sini melindungi Koby dari serangan manusia tak terlihat. Dan Garp menahan rasa sakit ini. Dia langsung memukul pelakunya. Rasakan ini, duer! Yang ternyata dia adalah Shiryu dengan kekuatan Suke no-Mi-nya. Garp lalu berkata, "Criminal Impel Down ya." Shiryu langsung mencoba untuk bangkit lagi, dan hal ini disambut meriah oleh para bajak laut yang lain karena serangan ini berhasil melemahkan Garp. Cruz, Helmeppo, dan Koby mulai panik. "Wah, ini salahku karena Wakil Admiral Garp berusaha melindungiku." Garp langsung marah, "Aku tidak apa-apa, cepat pergi ke kapal dan jangan besar kepalaku, Koby. Dari awal dia memang mengincarku." Padahal jelas enggak ya. Bajak laut yang lain langsung menyerbu Garp karena ternyata mereka mengincar bounty dari kepala Garp yang seharga 3 mahkota atau sekitar 3 miliar peri. Nominal ini sama dengan bounty seorang admiral. Gokil, ternyata 1 mahkota
kota itu sama dengan 1 miliar. Sama kayak Luffy dong Gap ya. Tiba-tiba Aokiji langsung melesat maju. Minggir kalian dasar lemah. Kalian tak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Dan Aokiji mengeluarkan Ice Glove. Terus kita flashback sedikit nih. Dimana saat Garp masih muda, dia ini diminta oleh Aokiji untuk mengangkatnya menjadi murid. Garp di sini malah marah-marah. Jangan merusak kebebasanku. Belajarlah sana dari instruktur angkatan laut. Aokiji masih ngotot. Aku sudah mempelajari semua yang bisa aku pelajari di sana. Meskipun Garp tetap menolak, tapi Aokiji masih diperlakukan seperti muridnya sendiri. Dan kita melihat Garp dan Aokiji sedang latihan memukul kapal. Di sini kita perhatikan ya, kapal yang dipukul oleh Garp itu melengkung banget, sedangkan Aokiji kapalnya masih utuh. Dan ini seperti aturan di awal tadi. Garp berkata, jangan pakai haki. Latihan ini akan sia-sia jika kau menggunakannya. Kuzan hanya menjawab, aku memang tidak bisa pakai kan. Ternyata Kuzan waktu umur segini masih belum bisa pakai haki ya. Terus tidak sekedar untuk latihan, di sini Garp latihan sambil curhat sama Kuzan. Brengsek, putraku malah jadi pejuang revolusioner dan cucuku bilang ingin menjadi bajak laut. Kuzan malah acuh banget. Hei, itu kan bukan masalahku. Ternyata latihan ini membuat mereka menjadi sangat akrab. Terus kita kembali ke masa sekarang dan Aokiji berkata, sepertinya kau membesarkan musuh yang merepotkan ya, Garp-san. Garp lalu menjawab, jangan salah sangka ya, dasar murid bodoh. Dan mereka pun langsung adu pukul dan kena wajah masing-masing. Terlihat di sini tangan kanan mereka diselimuti haki yang juga muncul petir hitam. Ya iyalah level admiral gitulah ya. Serangan ini menghancurkan area sekitar dan mereka berdua pun terpental. Koby semakin khawatir terhadap Garp. Di sini Garp masih terkapar sambil dilindungi oleh Cruz dan Avalo Pizarro berkata, nyahahaha, harapan kalian untuk kabur sudah menghilang. Ini adalah pulau bajak laut, pulau Hachinosu. Tidak mungkin kalian bisa kabur dari sini. Kalian kira kapal yang sudah berada di laut akan aman? Hah, jangan meremehkan kekuatan buah Shima no Miku ya. Kita lalu dibawa ke kapal sebentar, di mana Hibari sudah sadar, tapi dia itu malah langsung mengkhawatirkan Koby. Terus tiba-tiba suara Avalo Pizarro terdengar dari arah pulau. Saat kau baca koran isinya selalu Kurohige ini, Kurohige itu, kami ini juga mau dikenal tahu. Tiba-tiba Pulau Hachinosu langsung muncul tangan raksasa dan ingin menenggelamkan kapal angkatan laut. Avalo lalu melanjutkan, karena itu berita utama besok akan jadi seperti ini. Sang legenda Wakil Admiral Garp bersama prajurit mudanya gagal menyelamatkan pahlawan angkatan laut muda Kapten Koby dan mereka tewas secara tragis di Pulau Hachinosu oleh kekuatan mengerikan kapten kapal keempat bajak laut Kurohige, Avalo Pizarro. Koby yang melihat ini marah karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong jangan lakukan itu. Ada penduduk yang tidak bersalah di kapal. Garp yang terkapar lalu berkata, Koby, jangan termakan emosi. Keadilan pasti akan menang. Dan chapter ini selesai. Buset. Gokil. Guys, kita bahas lah ya. Pertama, kekuatan Avalo Pizarro. Seperti yang kita tahu ya, dia itu memiliki titel sebagai raja yang korup dan merupakan kriminal di level 6 di penjara Impel Down. Setelah dia bergabung dengan Kurohige, dia ditugasi sebagai kapten kapal keempat dan memakan buah Shima no Mi atau buah pulau-pulau. Jadi kekuatannya ini bisa membuat si pengguna bersatu dengan lingkungannya dan membuatnya menjadi manusia pulau. Dan di chapter 1087 ini kita melihat kegilaan dari kekuatannya, di mana dia bisa membuat tangan dari Pulau Hachinosu untuk menyerang kapal angkatan laut yang sudah berada di laut. Tapi aku jadi muncul pertanyaan nih, apakah pulau yang bisa digunakan oleh kekuatan Avalo ini hanya satu pulau saja? Atau dia bisa berpindah-pindah dari pulau satu ke pulau lainnya? Buset, ini kalau ternyata dia bisa pindah pulau ya, ini mau jajah satu negara aja juga bisa. Aku jadi bayangin nih, bagaimana kalau ternyata Avalo Pizarro ini nanti akan apa istilahnya, menjajah atau menguasai Marijoa. Meskipun Marijoa bentuknya tebing sih ya, bukan pulau, tapi tetap susah deh kayaknya. Coba tulis komentar di bawah gimana kekuatan dari Avalo Pizarro. Terus yang kedua, gong dari chapter ini, Garp mati apa enggak nih? Di sini tuh Garp langsung ditusuk sampai tembus oleh si Ryu yang membuat Garp jadi melemah ya, karena umur juga kan ya. Kalau menurutku ya di sini Garp gak bakal mati deh. Alasanku karena harusnya kalau Garp itu mau dimatikan oleh Oda Sensei, panggung ceritanya itu harus lebih besar lagi. Dan yang membunuh Garp harus orang yang lebih cocok. Kalau misalnya penjahat yang lebih ngeri lagi, mungkin Kurohige yang lebih pas deh. Karena alasanku begini, kalau Garp sampai dibunuh oleh Kurohige, Luffy jadi punya alasan untuk bertarung melawan Kurohige. Soalnya di sini kan yang nusuk
Shiryu gitu. Kalau amarahnya Luffy harus dilimpahkan ke Shiryu, kayak kurang greget gitu. Aku rasa di Pulau Hachinosu ini Garp akan kalah dan dia akan ditahan di Hachinosu. Terus Garp nanti akan baru bertemu dengan Kurohige setelah Kurohige balik ke pulau ini. Tapi menurut kalian gimana nih? Mati apa enggak? Kalau mati, apakah kalian suka? Kalau enggak, coba teori kalian gimana? Nah, itu adalah pembahasan chapter 1087 dariku. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori silahkan drop di bawah.